Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Laki-laki bukan objek, mereka adalah hal yang tidak bisa dibagi. Aku tidak bisa mengendalikan godaanmu dengan wanita lain, tapi jika kamu berani melamar wanita lain, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Melihat sudut mulut Kailin yang sedikit terangkat, Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah ultimatum dari Kailin. Namun, mengetahui bahwa dia tidak punya hak untuk memilih, Xiaoyan masih memikirkan sosok biru di benaknya. Dia telah membuat janji, tetapi janji ini hanya bisa disembunyikan secara bertahap di bawah tekanan Kailin dan Suner. Suner membakar jiwanya untuk dirinya sendiri, dan Cailin menyerahkan segalanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya alasan untuk mengecewakan mereka. Jika Cailin bahkan tidak bisa memenuhi kondisi ini, apakah Xiaoyan akan tetap menjadi laki-laki? Melihat Xiaoyan yang tertegun beberapa saat, Kailin berkata, "Kenapa kamu tidak mau? Atau apakah kamu benar-benar memikirkan Yun Yun? Selama kamu tidak peduli dengan perasaan Suner, maka kamu bisa menikahinya." Kata-kata Cailin jatuh di hati Xiaoyan. Kepala Xiaoyan bergetar seperti gelombang, hidup dan mati Suner tidak diketahui sekarang. Jika Xiaoyan masih berpikir untuk menikahi wanita lain, Cailin akan sama sekali tidak berguna Xiaoyan. Ketika Cailin melihat kepala Xiaoyan, dia menunjukkan senyum puas. Suner memiliki kepribadian yang lemah dan tidak memiliki perlawanan terhadap kakaknya Xiaoyan. Jika Xiaoyan melamar Suner untuk menikahi wanita lain, Suner adalah seorang nimfo, dan dia pasti akan memaksa dirinya untuk menerimanya. Di benua Douqi, Kailin sudah menyadari takdir hubungan wanita Xiaoyan. Itu sangat bagus. Jika dia tidak mengetuk Xiaoyan, siapa yang akan tahu jika Xiaoyan bisa mengendalikan perilakunya? Jika itu masalahnya, biarkan Kailin menjadi orang jahat. Namun, setelah Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia menyesalinya. Tetapi ketika dia memikirkan pengorbanan Suner untuk dirinya sendiri, Xiaoyan tidak punya cara untuk menolak, sepertinya beberapa hal harus diselesaikan. Ayo pergi, karena semuanya sudah beres. Ayo kembali, Xiaoyan memandang Kailin dan berkata, meskipun Kailin telah banyak pulih, masih perlu penyesuaian, dan hutan Black Z jelas bukan salah satunya. Beristirahat. Ya, kepala Kailin, tetapi pada saat ini, cahaya 9 warna terpancar dari tanah, sangat indah, menarik perhatian Kailin. Baru saat itulah Xiaoyan menyadari bahwa masih ada banyak hal di tanah yang baru saja dia lempar keluar dari ring. Lihat, kapan ini terjadi? Beri aku benda yang memancarkan cahaya 9 warna. Cailin menunjuk ke benda yang memancarkan cahaya 9 warna tidak jauh dari sana. Xiaoyan berpikir sejenak, dan berjalan langsung ke objek bercahaya dengan 9 warna. Itu adalah batu seukuran telapak tangan, tetapi di batu ini ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, emas, perak, dan 9 warna sama persis dengan 9 warna pada tubuh Kailin. Piton menelan langit 9 warna. Xiaoyan tidak asing dengan batu di depannya, karena itu adalah salah satu dari 3 item terakhir dalam pelelangan yang dia undang oleh Murong Qingcheng untuk berpartisipasi, Jiu Cai Jingyuan. Pada awalnya, meskipun Xiaoyan sangat menyukai potongan Jiu Kai Jingyuan ini dan berharap dia bisa membeli potongan Jiu Kai Jingyuan ini dan memberikannya kepada Kailin, namun Xiaoyan memilih untuk menyerah karena dia harus membayar biaya besar Jiu Kiao Ling Longqi, tetapi Xiaoyan memilih untuk menyerah. Saya tidak pernah berpikir bahwa sumber kristal 9 warna ini berada di titik buta di cincin saya sendiri, dan itu tidak ditemukan. Baru saja, Xiaoyan secara tidak sengaja mengeluarkan sumber kristal 9 warna ini untuk menemukan item penyembuhan untuk Kailin. Namun, meskipun sumber kristal 9 warna sebelumnya memiliki 9 warna, itu tidak memancarkan cahaya. Mengapa sumber kristal 9 warna ini benar-benar memancarkan cahaya yang begitu terang sekarang? Namun, ketika Cailin menyaksikan Xiaoyan mengambil sumber kristal 9 warna, jantungnya hampir melompat keluar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus benar-benar berterima kasih kepada orang yang ingin membunuhnya. Dalam hal ini, maka tidak ada keraguan bahwa dia akan melakukannya, memasuki babak baru. Namun, Xiaoyan tidak memperhatikan kegembiraan Kailin. Pikirannya sepertinya kembali ke adegan aslinya lagi. Murong Qingcheng mengemas 9 penguasa indah yang terampil ke dalam cincin Na dan memberikannya kepada dirinya sendiri. Dan masih ada beberapa di cincin Na, lainnya hal-hal yang telah disiapkan Murong Qingcheng, tetapi Xiaoyan tidak melihat dengan hati-hati dan memasukkannya langsung ke dalam cincin penerimaan. Jadi Jiu Cai Jingyuan hanya diberikan kepada Xiaoyan oleh Murong Qingcheng saat itu. Faktanya, pemenang terakhir dari sumber kristal 9 warna ini adalah Ketua Kamar Dagang. Ketua Kamar Dagang berpikir bahwa sumber kristal 9 warna ini sangat indah, dan Murong Qingcheng tidak menerima dekorasi berharga itu. Terlepas dari warna batu ini kelihatannya bagus, dan di mata orang biasa, itu hanya batu biasa,
jadi sangat cocok untuk Murong Qingcheng. Namun, Murong Qingcheng masih melihat keinginan untuk sumber kristal 9 warna ini di mata Xiaoyan, jadi ketika ketua kamar dagang memberikannya kepadanya, dia tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam cincin penerimaan untuk Xiaoyan, dan penguasa Jiu Qiao Linglong diberikan kepada Xiaoyan bersama-sama. Tapi yang Xiaoyan hanya pedulikan adalah penguasa Jiu Qiao Linglong. Jika Xiaoyan tidak berdaya kali ini, Jiu Che Jingyuan ini akan tetap ada di sana. Xiaoyan menangis dalam diam di cincin penerimaannya. Keluar dari ingatannya, Xiaoyan menyerahkan sumber kristal 9 warna di tangannya kepada Cailin dan berkata, benda apa ini, yang menurutnya memiliki energi yang sebanding dengan puncak Immortal Supreme, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana caranya menggunakan energi di dalam. Bukannya tidak ada yang memahaminya, itu karena aku belum pernah bertemu siapapun yang tahu barangnya. Cailin memandang Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan, memang ada energi yang bisa dibandingkan dengan puncak Immortal tertinggi, karena ini adalah 9 yang telah mencapai puncak Immortal Supreme. Untuk menciptakan generasi masa depan, Cai Tuntian Piton menggunakan metode rahasia untuk mengintegrasikan semua kultivasinya ke dalam batu sebelum dia mati. Batu itu memiliki 9 warna di atasnya, luar, di mata orang biasa, itu secara alami adalah batu dengan warna yang sedikit lebih banyak, itu saja. Tetapi jika Anda dapat menggunakan darah ular sanca yang menelan sebagai panduan, Anda dapat menyalakan energi di batu ini dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Ini seharusnya darah yang baru saja mengotori tubuhku. Jadi permata ini dihidupkan. Bukankah kekuatanmu bisa tiba-tiba meningkat tiba-tiba? Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi antisipasi. Meskipun energi di batu ini cukup untuk meningkatkan kekuatanku banyak, aku pikir ada orang yang lebih membutuhkan energi ini. Cailin memandang Xiaoyan dan berkata, energi ini bahkan lebih dibutuhkan. Xiaoyan tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa yang dimaksud Cailin. Meskipun Cailin sekarang mendapat dukungan dari klan iblis, itu tidak maha kuasa di keluarga daratan ini. Sama seperti pembunuhan ini, Xiaoyan adalah dari lubuk hatinya. Saya berharap Cailin bisa menjadi lebih kuat, sehingga Xiaoyan dapat yakin. Namun, Xiaoyan juga ingin menghormati pilihan Cailin, dan Cailin harus memiliki perbedaan yang jelas antara prioritas. Cailin tidak menyembunyikan apapun dari Xiaoyan, tetapi mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xiaoyan. Aku ingin menghidupkan kembali seluruh keluarga Piton Sky Swallowing. Cailin menatap Xiaoyan dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Cailin. Pada awalnya, Cailin berlatih di 9 mata air kuning ketenangan di benua Douqi selama beberapa tahun, tetapi ketika Cailin meninggalkan Bea Cukai, dia mengeluarkan lusinan jiwa piton yang menelan langit berwarna-warni, yang merupakan sensasi. Anda tahu, bukan benua Douqi, bahkan benua penciptaan belum pernah melihat begitu banyak binatang mitos super pada saat yang sama untuk waktu yang lama. Jika binatang super mitos ini benar-benar dapat dibangkitkan, maka nilainya pasti 100 kali lebih tinggi dari kekuatan Cailin sendiri. Tapi keinginan untuk menghidupkan kembali binatang super mitos ini jelas bukan masalah sederhana. Pada saat itu, bahkan jika Xiaoyan menjadi Kaisar Dou dan mencapai puncak benua Douqi, masih belum ada cara untuk menghidupkannya kembali. Sudah cukup untuk melihat betapa sulitnya menghidupkan kembali ular piton yang menelan warna-warni. Meskipun Cailin mendapat dukungan dari klan iblis, Xiaoyan tahu bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Lakukan yang terbaik, meskipun tidak. Tapi aku juga mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Xiaoyan menatap Cailin dengan sedikit tertekan. Cedera Cailin belum sembuh, tetapi dia masih harus menanggung seluruh kebangkitan, menelan tanggung jawab berat keluarga Tianmang. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Cailin untuk menyerah, jadi dia hanya bisa mendukung Cailin. Awalnya hanya ada 10% harapan, tetapi sekarang, Jiu Che Jingyuan memiliki kepastian 20%. Tetapi jika kita dapat menemukan hal-hal lain, kita sebenarnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan, Cailin berkata kepada Xiaoyan. Apa saja, mungkin saya bisa membantu. Xiaoyan memandang Cailin dan berkata, karena tingkat keberhasilan dapat ditingkatkan, maka Xiaoyan dapat membantu Cailin. Xiaoyan masih yakin dengan peruntungannya. Aku tidak ingin menekanmu, aku bisa menangani urusanku sendiri. Kamu hanya perlu bekerja keras untuk membangkitkan adikmu Suner. Cailin melirik Jiu Che Jingyuan di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin. Xiaoyan menghela nafas, apa yang dia berikan kepada Cailin selalu kurang dari apa yang diberikan Cailin padanya. Xiaoyan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal di sini. Xiaoyan berkata kepada Cailin, ayo pergi, ayo kembali. Kepala Cailin. Tapi pasangan Cailin yang mengintimidasi kompetisi es tangan Suem. Koem melingkari leher Xiaoyan, aroma samar dituangkan ke dalam Xiaoyan di lubang hidungnya. Xiaoyan belum pernah melihat Cailin sangat aktif, dan dia tercengang. Ketika berurusan dengan wanita, Xiaoyan akan selalu menjadi idiot.
Bawa aku kembali, aku khawatir, jika suatu hari, aku akan meninggalkanmu seperti Suner. Kailin berbisik di telinga Xiaoyan. Kalimat ini tiba-tiba membuat pikiran Xiaoyan kosong. Awalnya, Xiaoyan masih ragu apakah dia harus mengakui hubungannya dengan Murong Qingcheng dalam perjalanan kembali, tapi kata-kata Cailin langsung menghilangkan pikiran Xiaoyan. Jika dia berani mengikuti Cailin saat ini, konsekuensinya akan serius. Mengambil Kailin dengan lembut, melihat bibir merah Kailin, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan bibirnya sendiri di atasnya, dan napas mereka berdua menjadi cepat pada saat ini. Saya benar-benar tidak menyangka keindahan di atas es melakukan hal seperti itu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya adegan ini. Yue Ji melihat dua orang yang sedang berciuman dan menghela nafas. Meskipun Yue Ji tidak tahu berapa banyak pria yang dia rayu, pria-pria itu pada dasarnya mati di tangan Yue Ji sebelum dia mendapatkan ciuman manisnya. Sister Yue Ji, jangan mengintip, Sister Xin akan mencongkel matamu. Yue Qian dan yang lainnya jelas tidak puas dengan tatapan terang-terangan Yue Ji. Untungnya, aku minta maaf. Kamu diam untukku, atau menyatukan jari-jari tangan yang menghalangi mata dan menutupi jahitannya untukku. Yue Ji memandang Yue Qing dan yang lainnya dengan jijik. Lagi pula itu semua mengintip. Bukankah lebih baik untuk menontonnya secara terang-terangan? Zeros melihat sekelompok orang yang mengintip, dan ada senyum di wajahnya. Dia belum pernah melihat Cailin seperti ini sebelumnya. Mungkin untuk keindahan gunung es ini, tidak ada yang lebih baik daripada melihat Xiaoyan. Jika kamu benar-benar menginginkan seorang pria, cari saja sendiri. Apakah menarik untuk menyelinap dan menontonnya sendiri? Zeros juga melepaskan kesombongan dan sikap dinginnya. Setiap orang membutuhkan waktu untuk bersantai. Benua penciptaan, Kota Roh Kudus. Sebuah kota yang menegakkan hukum dengan kekuatan dan darah besi berdiri di tengah benua ini. Menghadapi benua yang semakin kacau, Marsal pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus mengeluarkan perintah pemanggilan darurat, dengan tegas memerintahkan 3 penguasa abadi di bawah pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, yaitu 3 jenderal pasukan penjaga perdamaian, untuk kembali ke Kota Roh Kudus untuk menjaga tempat ini kedamaian kota. Tuan Api, Jenderal Pasukan Penjaga Perdamaian Yan, Utusan Cahaya, Jenderal Pasukan Penjaga Perdamaian Huang Yuan, Helsura, Jenderal Pasukan Penjaga Perdamaian, Naga Beracun. Keberadaan ketiga orang ini memungkinkan perintah kota berdarah besi untuk beroperasi secara normal di kota ini, tetapi ada juga provokasi dan lelucon yang mengikuti. Banyak orang mengandalkan keterampilan mereka sendiri untuk menyelinap ke Kota Roh Kudus untuk membakar, membunuh, dan merebut, bahkan tidak ada kekurangan orang di puncak Raja Abadi yang datang ke Kota Roh Kudus, hanya untuk bersaing dengan 3 jenderal dan menemukan cara untuk menerobos menjadi Kaisar Abadi. Tetapi tanpa kecuali, baik mereka yang merampok dan mereka yang datang untuk mencari terobosan semuanya dipenjarakan di penjara pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus dalam waktu kurang dari setahun. Raja Abadi yang kuat tidak akan kurang dari 5 digit. Namun, setidaknya, kota ini masih dapat beroperasi secara normal di bawah tekanan kekuasaan dan darah besi. Di dunia ini, jika Anda ingin orang lain mengikuti aturan permainan yang Anda tetapkan, maka Anda harus menunjukkan kekuatan yang cukup. Keluarga Murong, Kamar Murong Qingcheng. Kamar Murong Qingcheng tidak mewah, tetapi memberi orang perasaan sederhana dan hangat. Tidak ada dekorasi yang berlebihan di seluruh ruangan. Murong Qingcheng selalu tidak menyukai hal-hal mencolok ini. Satu-satunya hal yang dapat dianggap sebagai dekorasi, mungkin hanya ada seikat mawar di atas meja di tengah ruangan. Mawar-mawar itu langsung disegel oleh atribut es yang kuat Douqi. Meskipun kecepatan layu kelopaknya melambat, itu masih tidak mampu menahan kerusakan waktu. Ada sehelai kertas di bawah bunga mawar, dan ada beberapa baris kata-kata indah di kertas itu. Ada seorang anak laki-laki dan dia punya pacar. Suatu hari, anak laki-laki itu memberi gadis itu bunga mawar. Gadis itu mencium pipi anak laki-laki itu. Tetapi anak laki-laki itu melarikan diri. Mengapa ini? Di depan jendela adalah seorang wanita cantik yang juga pemilik ruangan ini. Tetapi pemandangan di luar jendela adalah reruntuhan. Ini sudah ke-9 kalinya. Murong Qingcheng memandang reruntuhan di depannya dengan ekspresi dekadensi di wajahnya. Dalam waktu kurang dari setahun, bangunan tidak jauh dari Murong Qingcheng telah hancur 9 kali. Bahkan dengan kekuatan tempur kelas atas, masih tidak ada cara untuk melindungi setiap bangunan di kota ini. Dan bangunan di depan Murong Qingcheng dihancurkan 9 kali di bawah pengawasan Murong Qingcheng, dan bahkan sekali pada dasarnya selesai di pagi hari dan dihancurkan langsung di sore hari. Banyak orang menghabiskan sumber daya keuangan dan material yang besar untuk membangun bangunan, tetapi mereka selalu dihancurkan secara tidak sengaja. Murong Qingcheng merasa bahwa dunia ini benar-benar tidak dapat dipahami, atau bahwa dia masih tidak dapat beradaptasi dengan dunia ini. Bisakah yang kuat mengabaikan hasil kerja yang lemah dan dengan ceroboh menghancurkan segalanya? Qingcheng, aku sudah mendengar berita yang kamu inginkan. Pada saat ini,
suara Murong King Feng datang dari luar pintu. Begitu, saudara, tunggu sebentar. Murong King Cheng perlahan menutup jendela, tetapi dia hanya menghilangkan reruntuhan di depannya, tetapi reruntuhan di benaknya tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kamar keluarga Murong, Murong King Feng menatap adiknya dengan sedikit tertekan. Di satu sisi, dia khawatir tentang Xiao Yan, dan di sisi lain, dia harus mencari tahu tentang istrinya untuk Xiao Yan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa Murong King Cheng sangat memperhatikan Gu Suner, tapi Murong King Cheng terus bersikeras, dan Murong King Feng tidak bisa menolak. Saya sudah menanyakan tentang Suner. Murong King Feng terputus sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Saudaraku, efisiensi kerjamu terlalu rendah. Aku sudah tahu segalanya tentang Suner. Kamu tidak perlu apa-apa. Mengenai urusan Suner, mari kita berhenti di sini. Dan dua hal lainnya. Murong King Cheng memandang udara Murong King. Saluran. Murong King Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Anda pikir saya memiliki hubungan yang luas seperti Anda, untuk memeriksa berita ini? Saya telah kelelahan sampai mati baru-baru ini, dan Anda dapat membuat semua pencapaian saya langsung dihapus dalam satu kalimat. Namun, semakin Murong King Feng menyelidiki Suner, semakin dalam dia mengerti. Untuk menyelesaikan kebencian orang lain, Murong King Feng berpikir bahwa hanya saudara perempuannya yang bodoh yang akan melakukan hal bodoh seperti melukai diri sendiri, tetapi dia tidak pernah memikirkan Gu Sun Er benar-benar melakukannya. Saya memiliki banyak kekaguman pada Gu Sun Er di hati saya, M. Cheong, di dunia intrik ini, kelangsungan hidup adalah satu-satunya pengejaran mereka bagi kebanyakan orang. Untuk tujuan ini, bahkan anggota keluarga mereka sendiri dapat memilih untuk meninggalkan mereka. Hanya ada beberapa orang yang berani mengorbankan diri untuk anggota keluarga mereka. Hal kedua adalah tentang makam darah. Selama ratusan tahun, pembantaian besar-besaran sering ditemukan, hanya beberapa orang yang dapat bertahan hidup darinya, dan mereka yang dapat bertahan pada dasarnya adalah para jenius super. Makam itu terkait erat, bukan hanya kami. Pasukan klan lain juga memperhatikan masalah ini. Jadi jangan khawatir, kata Murong King Feng. Murong King Feng tidak menganggap makam darah terlalu serius. Lagi pula, selama kekuatan lawan tidak mencapai tingkat tertinggi abadi, pada dasarnya tidak menimbulkan ancaman apapun. Semakin banyak hal yang dilakukan makam darah, semakin tidak terbiasa. Orang-orang itu, kemudian akan ada lebih banyak kekuatan yang campur tangan. Apakah makam darah benar-benar bermaksud menjadi musuh seluruh dunia? Kemudian diperkirakan dalam sehari, apa yang disebut makam darah akan langsung rata dengan tanah oleh kuku besi negara adidaya. Namun, Murong King Cheng tidak rileks karena ini. Sejak pertama kali dia mendengar makam darah dari mulut Zulin, dan sekarang kata makam darah sering muncul dalam hidupnya, Murong King Cheng memiliki firasat yang sangat buruk. Suatu hari darah ini makam akan memicu badai besar di daratan, dan pada saat itu saya khawatir akan ada kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Namun, ini hanya prediksi Murong King Cheng, tidak ada dasar alasan. Bahkan jika itu adalah ayah Murong King Cheng, patria keluarga Murong tidak dapat langsung pergi ke makam darah karena prediksi Murong King Cheng, dan menghancurkan seluruh makam darah. Kota ini hancur. Bagaimana dengan hal ketiga? Bagaimana kabar Zulin dan yang lainnya? Murong King Cheng memandang Murong King Feng dan berkata, tetapi nadanya lebih mendesak, jika mereka tidak menyingkirkan mereka dan mengikuti Xiao Yan ke aula cabang Liga Hitam, saya khawatir identitas Zulin tidak akan terungkap, dan mereka tidak perlu menderita dari pengejaran Liga Hitam sebagai mereka sekarang. Mereka, Murong King Feng menghela nafas dan berkata dengan sedikit kepahitan dalam nada suaranya, meskipun mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup mereka untuk saat ini dengan bantuan keluarga Murong, aliansi hitam tidak akan begitu baik. Berhentilah bekerja. Ketika Anda memilih untuk menyelamatkan Zulin pada hari pertama, Anda harus mempersiapkan Zulin untuk dibunuh di masa depan. Murong King Feng memandang Murong King Cheng dan berjalan perlahan. Mengenai Zulin, dia tidak ingin banyak bicara. Orang yang paling dibenci di organisasi manapun adalah pengkhianat. Jika ada pengkhianat, tugas pertama organisasi manapun adalah melenyapkannya. Zulin Mingming sangat jelas bahwa selama dia berpartisipasi dalam operasi penyelamatan perimedis, identitasnya akan segera ditemukan oleh aliansi hitam. Tetapi dia masih memilih untuk pergi, maka hanya dapat jelas bahwa Zulin sudah melakukannya pada saat itu. Siap untuk dibunuh di masa depan. Hidupnya diselamatkan oleh Murong King Cheng, dan dia akhirnya akan mati karena Murong King Cheng. Ini adalah takdir yang tak terhindarkan. Di seluruh ruang tamu, hanya Murong King Cheng yang tersisa dengan pikiran kosong. Kota Roh Kudus, Rumah Biru, Li Yaya melihat surat di tangannya, dan sudut mulutnya melengkung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhao Yunhai masih bisa menemukan metode seperti itu sangat sulit baginya. Isi surat itu sangat sederhana. Ini mengungkapkan belasungkawa atas kematian ratusan ribu orang di keluarga Luo, keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lan. Pada saat yang sama, untuk menunjukkan ketulusannya,
Dia menyalahkan Cailin, pelaku dari seluruh insiden keluarga Luo. Pada saat yang sama, tempat Cailin sekarang terungkap. Tujuannya jelas, membunuh dengan pisau. Setelah bertanya kepada ayahnya, Zhao Yunhai mengerti arti dari istana Jiucai di Gunung Fengshuan dari Institut Cailin. Tetapi membiarkan wanita itu pergi begitu saja, dia tidak tahan, jadi dia menemukan metode menggunakan pisau untuk membunuh. Keluarga Lan hanya tahu bahwa urusan keluarga Luo ada hubungannya dengan seorang wanita, tetapi mereka tidak tahu identitas wanita itu, sehingga mereka dapat meminjam tangan keluarga Lan untuk menyingkirkan Cailin, dan akan mudah dipindahkan. Xiao Yan saat itu. Li Ya langsung melemparkan surat di tangannya ke dalam api yang menyala-nyala di sebelahnya, dan bergumam, aku akan mencoba meredakan kebencian Sui Yan sekali, tapi tidak rugi bagimu untuk memberitahumu niat Suner. Juga, mengapa ruangan itu berbau seperti ada yang terbakar? Pada saat ini, suara Luo Sui Yan terdengar di telinganya. Bukan apa-apa, hanya orang bijak yang mengirimimu surat pacaran, aku tidak bisa melihatnya, jadi aku membakarnya. Li Ya memandang Luo Sui Yan, yang telah berjalan keluar dari bayang-bayang keluarga, dan tersenyum. Sulit untuk bertemu satu sama lain dan sulit untuk mengucapkan selamat tinggal. Sejak datang ke benua ini, semuanya tampak jauh lebih sulit daripada benua Douqi, tetapi itu juga membuat Xiao Yan mengerti banyak hal yang belum pernah ia alami di benua Douqi. Di benua ini, kekuatan tidak selalu berarti segalanya. Ketika mengejar kekuatan, seringkali banyak hal yang harus dikorbankan, bahkan kerabat sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin kembali? Xiao Yan memandang Cailin, meskipun dia tahu bahwa Cailin tidak akan tinggal, Xiao Yan masih enggan untuk berpisah. Aku sudah keluar terlalu lama, aku harus kembali, belum lagi Xiao Xiao juga ada di klan iblis, jika aku tidak kembali, aku pikir gadis itu akan membuat masalah lagi. Cailin melihat ke depan, di Xiao Yan dengan keengganan yang sama, dia tahu bahwa bahkan jika dia nama klan iblis telah menolak sebagian besar tekanan dari kekuatan super, tetapi dengan latar belakang mereka yang kuat, ada ribuan cara untuk menekan Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan jelas tidak mudah. Xiao Yan terdiam lama, tidak tahu harus berbuat apa. Cailin berkata kepada Xiao Yan, sebelum pergi apakah ada yang perlu saya bantu? Setelah melewati desa ini Anda tidak akan memiliki kesempatan ini. Anda masih terlalu lemah di mata orang-orang itu. Xiao Yan ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi dia masih mengeluarkan dua surat dari cincin itu dan menyerahkannya kepada Cailin. Dua surat ini, tolong berikan untukku. Salah satunya diserahkan kepada keluarga Ning, dan yang lainnya adalah untuk keluarga Ning. Berikan pada keluarga Lan Lanbin. Cailin sedikit penasaran, kenapa Xiao Yan hanya membutuhkan Cailin untuk membantunya melewati kedua surat itu. Meskipun dengan pencegahan Anda, persekutuan alkemis tidak akan menyerang klan Xiao secara terang-terangan, tetapi mereka pasti akan menggunakan metode lain untuk menyerang klan Xiao, dan Anda tidak bisa bergerak begitu saja. Menurut kesan saya, klan Xiao tampaknya ini adalah keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Ning. Masih ada hubungan antara keluarga Ning dan saya. Saya pikir keluarga Ning juga tidak ingin keluarga terafiliasi mereka diganggu oleh keluarga alkemis Guild. Adapun keluarga Lan, saya tidak punya banyak harapan, tetapi Anda tidak dapat menaruh semua harapan Anda pada keluarga Ning dalam satu keranjang. Saya akan mencobanya jika berhasil atau tidak, kata Xiao Yan. Kata-kata Gu Xuantong mengingatkan Xiao Yan bahwa menilai apakah seseorang adalah musuh atau teman tidak tergantung pada bagaimana orang itu memperlakukanmu, tetapi bagaimana kamu memandang orang ini. Jika kamu sangat percaya bahwa dia adalah temanmu, maka bahkan jika dia membencimu intinya, dia masih temanmu, teman M. Cheong. Jika Anda tidak mengenali seseorang, bahkan jika dia menyanjung Anda dengan segala cara yang mungkin, dia tetap tidak bisa menjadi teman Anda. Tentu saja, yang lebih penting adalah istri Lan Bin juga anggota klan Xiao. Tidak peduli kesalahpahaman macam apa yang dia miliki tentang Xiao Yan, dia akan tetap mengambil tindakan terhadap klan Xiao. Jika Cailin tidak muncul, kedua kartu ini juga akan menjadi pilihan terakhir Xiao Yan untuk menghadapi ancaman Zhao Yunhai. Untuk menghadapi negara adidaya, cara terbaik adalah menggunakan kekuatan super untuk menampung kekuatan super dan mengumpulkan cukup waktu untuk dirinya sendiri berkembang. Cailin melihat surat di tangan Xiao Yan, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, saya membunuh keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lan saat itu, apakah Anda pikir keluarga Lan masih akan membantu Anda? Cailin melihat surat di tangan Xiao Yan dan ingin merobeknya menjadi dua. Cailin selalu tegas dalam membunuh, tetapi Cailin masih ingat apa yang terjadi pada keluarga Luo saat itu. Dapat dilihat betapa menyedihkannya keluarga Luo saat itu. Ratusan ribu orang semuanya terbunuh dalam semalam. Ini juga alasan mengapa Zhao Yunhai dan Zhao Yuntian dan Yang Feng ketakutan ketika mereka melihat wanita ini. Ada banyak playboy di dunia yang berharap bisa melakukan hal-hal seperti marah dengan mahkota, dan menggunakan ratusan ribu kehidupan segar untuk cinta mereka balas dendam.
Namun, mereka memiliki pengekangan ekstra dari keluarga. Begitu mereka berani melakukan ini, mereka pasti akan dimarahi oleh para tetua keluarga. Tetapi Cailin melakukannya. Tanpa ragu sedikit pun, ratusan ribu orang, pria, wanita dan anak-anak, semuanya berubah menjadi darah dan tulang. Cailin mencapai reputasi sengitnya sendiri dalam semalam, dan juga menempa kekuatan pencegahnya yang tak tertandingi pada darah dan jiwa yang bersalah. Adapun apa yang Cailin lakukan, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak tahu bahwa Cailin adalah nama iblis yang rela terobsesi, dan dia juga harus memberikan peringatan kepada mereka yang ingin menyerang Xiao Yan. Jika tidak Xiao Yan, yang tidak memilikinya, latar belakang ada di sini. Di jalan persaingan yang ketat, saya takut mereka akan mati langsung di tangan pelindung di sekitar mereka tanpa menghadapi Tian Jiao itu. Untuk Cailin, Xiao Yan tidak menyalahkannya, tetapi hanya merasakan 1000 rasa bersalah. Xiao Yan menghela nafas, menarik Cailin ke dalam pelukannya lagi, dan berkata kepada Cailin, "Maaf, aku benar-benar minta maaf, kamu tidak harus menanggung semua ini. Namun, aku yakin ini semua hanya sementara. Suatu hari aku akan menemukan Suner, dan kemudian aku akan pergi ke Yaosu untuk menjemputmu dan Xiao Xiao, dan keluarga kita tidak akan pernah terpisah dari sekarang." Merasakan kehangatan Xiao Yan, Cailin berkata kepada Xiao Yan, "Ingat, hidupmu adalah milik raja ini, dan kamu sama sekali tidak bisa kehilangan nyawamu tanpa izin raja ini. Maka kamu tidak bisa mengirim surat ini, dikirim." Xiao Yan tertegun dan berkata, "Kirim. Saya percaya pada intuisi saya. Tidak peduli berapa banyak dendam pribadi, saya percaya dia masih mengerti apa yang harus dilakukan kapan dan apa yang harus dilakukan. Jika dia benar-benar tenggelam dalam kebencian dan tidak dapat melepaskan diri, maka orang seperti itu dapat dianggap seperti itu. Bukan teman." Xiao Yan akhirnya memilih untuk mengirim surat ini. Fakta akan memberitahunya apakah visinya benar atau salah. Melihat Xiao Yan masih bersikeras, Cailin juga menghentikan gerakan di tangannya. Tampaknya bahkan tanpa kehadirannya, Xiao Yan masih memiliki cara untuk menanggapi ancaman Alchemist Guild. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana caranya, mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Ini tidak diragukan lagi merupakan awal yang baik. Cailin menatap Xiao Yan untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dalam keterkejutan Xiao Yan, bibir merah Cailin langsung tercetak di bibir Xiao Yan. Setelah waktu yang lama, bibir itu terbagi. Ketika Xiao Yan masih merasakan manisnya bibir Cailin, Cailin meninggalkan pelukan Xiao Yan, membuka pintu dan berjalan keluar. Xiao Yan melihat sosok ramping yang secara bertahap surut di luar pintu, dan menggenggam tangannya erat-erat. Bagaimanapun, kemampuannya masih belum cukup, dan tidak ada cara untuk melindungi semua orang di sekitarnya. Namun, setidaknya rangkaian acara ini juga membuat Xiao Yan sangat tenang. Setidaknya tidak perlu khawatir tentang keselamatan Cailin dan Xiao Xiao. Dengan perlindungan klan iblis, mereka tidak akan berada dalam bahaya dalam waktu singkat. Yang paling penting adalah Suner akhirnya memiliki jawaban yang akurat. Meskipun dia masih tidak tahu apa keadaan Suner sekarang, atau apakah dia baik-baik saja, setidaknya Xiao Yan tahu, Suner masih memiliki harapan kebangkitan, dan ini sudah cukup. Bahkan jika dia mencari di seluruh benua, Xiao Yan pasti akan menemukan Suner, menunggu hari reuni. Namun, saat ini, dalam menghadapi perubahan yang semakin kompleks, meningkatkan kekuatan cai seseorang akan menjadi hal yang paling penting baginya saat ini. Xiao Yan melihat cincin ajaib yang Cailin berikan padanya dengan tatapan berapi-api di matanya. Ada 2 hadiah yang Cailin berikan kepada Xiao Yan. Salah satunya adalah cincin ajaib penyimpanan roh yang dirampok Cailin dari Zhao Yuntian. Dalam cincin ajaib penyimpanan roh, itu berisi tempat ke-11 di peringkat Skyfire, api langit. Itu adalah api langit yang muncul dalam pelelangan, api hantu yang dalam. Adapun hal lain yang diberikan Cailin kepada Xiao Yan, itu bukan jimat yang menyelamatkan jiwa Xiao Yan, tetapi yang paling diinginkan Xiao Yan, dan itu adalah racun Kaisar Ular Bilin, yang dikatakan menghancurkan segel memori. Insiden yang Feng berdampak besar pada Xiao Yan, menghapus ingatan seseorang dan sepenuhnya mengolah orang ini menjadi alat keluarga. Metode seperti itu benar-benar mengerikan. Yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah bahwa suatu hari, dia akan dipaksa ke dalam situasi tak berdaya, dan orang yang sangat kuat akan langsung melepas segelnya dan menjadi senjata keluarga. Lalu bagaimana Xiao Yan bisa menyelamatkan Suner dan bagaimana mencapai tujuannya? Tapi racun yang Cailin berikan kepada Xiao Yan dari Kaisar Ular Skala Hijau bisa membuka segel dari pembangkit tenaga listrik super, dan Xiao Yan merasa nyaman. Sayang sekali Yang Feng sudah pergi. Jika ingatan Yang Feng bisa dibuka, maka Yang Feng mungkin tidak perlu menderita seperti sekarang. Namun, Xiao Yan juga tidak berniat menemukan Yang Feng. Bagaimanapun, Yang Feng memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Dan Bingning. Meskipun dia dan Dan Bingning hanya sepihak, Xiao Yan masih berpikir bahwa Dan Bingning baik dan sangat cocok dengan Yang Feng. Meskipun dia tegas, dia tidak sekuat itu.
seperti yang kakaknya pikirkan. Jangan khawatir, Xiao Yan juga perlahan mengalihkan perhatiannya ke Tianhuo di daftar Tianhuo. Meskipun Xiao Yan memiliki air murni di tangannya, Xiao Yan tidak berniat untuk mengintegrasikan air murni. Bagaimanapun, air murni adalah hal-hal Gu Xuantong. Gu Xuantong hanya sementara diserahkan kepada Xiao Yan. Dalam beberapa kontak dengan Gu Xuantong, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun Gu Xuantong tertutup, Gu Xuantong jelas bukan orang yang bisa diprovokasi. Adapun Tian Sui, yang menyatu dengan Tianhuo di tangannya, Xiao Yan sudah punya pilihan. Melihat lagi ke ruangan tempat dia dan Kailin pernah bersama, Xiao Yan pergi dengan senyum di wajahnya. Jelas bukan hal yang bijak untuk menyerap api langit di sini, hanya dengan menemukan tempat yang cocok di tanah huru-hara dapat menyerap api langit. Karena Xiao Yan sangat asing dengan tempat kerusuhan, Xiao Yan butuh 3 hari untuk menemukan sebuah gua yang cocok untuk mengintegrasikan api langit, jauh dari kota dan ada beberapa orang. Bahkan jika itu, Koem sulit untuk menyebarkan perubahan apapun. Setelah semua pengaturan dibuat, Xiao Yan akhirnya mendekati cincin ajaib penyimpanan roh dengan beberapa kegembiraan. Ketika Xiao Yan membuka cincin ajaib, sekelompok api gelap keluar dari cincin ajaib, disertai dengan kebencian dan kesepian yang tak ada habisnya, muncul dengan kelompok Skyfire ini, dan ada semburan jeritan tajam di telinga Xiao Yan. Suara semacam itu adalah keengganan sebelum kematian, kutukan dan kebencian sebelum kematian. Suara-suara ini telah mempengaruhi suasana hati Xiao Yan. Meskipun Shen Yu Guiwo secara tidak sengaja terkunci ke dalam cincin penyimpanan roh, dia masih seorang Tianhuo dalam daftar Tianhuo dan memiliki kecerdasannya sendiri. Xiao Yan ingin mengendalikannya, tetapi mengapa itu tidak ingin mempengaruhi pikiran Xiao Yan, jadi untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, itu sudah cukup dari siksaan tak berujung di Lord of the Rings. Xiao Yan merasakan kebencian di benaknya, dengan seringai di sudut mulutnya, dia tahu bahwa Anda tidak akan membiarkan saya menyerapnya dengan begitu tenang. Tapi jadi apa, meskipun Skyfire saya lebih rendah dari Anda pada tingkat Skyfire, tapi sekarang kamu hanya tawananku, dan kamu tidak punya pilihan selain menyerah. Tubuh Xiao Yan juga berangsur-angsur muncul dengan cahaya kekuningan, yang juga merupakan sejenis api langit. Api yang panas sepertinya membakar suara yang dibawa oleh api hantu yang dalam. Meskipun api surgawi Xiao Yan lebih rendah dari Shen Yu Guiwo, api surgawi Xiao Yan tampaknya mengandung semacam paksaan dari seorang atasan yang nyata. Di bawah tekanan ini, Shen Yu Guiwo tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya sama sekali. Jeritan itu berangsur-angsur menghilang. Namun, teriakan itu menghilang, digantikan oleh suara memohon. Tentu saja, memohon belas kasihan semacam ini bukanlah jenis memohon belas kasihan seorang pecundang, dan tangisan bayi yang tak berdaya menghadapi kekejaman dan kekejaman, membuat orang merasa kasihan dan tidak tahan untuk melawan. Api hantu yang dalam ini sangat pandai menipu orang. Saya khawatir selama Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati saat ini. Saya takut api hantu yang dalam akan mengambil kesempatan ini dan menghilang tanpa jejak di depan Xiao Yan. Apakah itu untuk menemukan Suner atau untuk melindungi keluarganya? Xiao Yan harus segera meningkatkan kekuatannya. Sekarang Xiao Yan tidak akan memiliki belas kasihan sedikitpun. Jika ini manusia, Xiao Yan mungkin penyanyang, tetapi di depan Xiao Yan hanya sekelompok Skyfire. Xiao Yan tidak akan mengampuni. Api kuning pucat langsung menyelimuti api hantu hitam gelap di depan Xiao Yan. Di bawah penindasan Xiao Yan, api hantu yang dalam menjadi lebih dan lebih tahan. Bahkan jika dia tidak mau, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Peringkat ke-11 di daftar Skyfire. Yakinlah, selama Anda mengikuti di masa depan, saya tidak akan pernah menghancurkan reputasi Anda. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi ke puncak dunia ini bersama-sama. Ketika Xiao Yan menindas api hantu yang dalam, dia tidak menggunakan metode yang paling kejam, tetapi mencoba meredakan perlawanannya. Ini tidak hanya akan membuat proses melahap lebih mudah, tetapi juga membantu Xiao Yan meningkatkan keterampilannya di masa depan. Tidak keuntungan. Tampaknya memahami kata-kata Xiao Yan, Shen Yu Guiwo akhirnya mengeluarkan suara tangisan kecil, seolah-olah dia telah dianiaya oleh Tianda, dan dia adalah yang ke-11 dalam daftar Tianhuo. Mengapa Anda ingin membawa saya ke puncak? Namun, merasakan kekuatan tertinggi dalam nyala api Xiao Yan dan suhu tinggi yang berasal dari nyala api yang mengelilinginya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah saat ini, dan suaranya secara bertahap menjadi lebih rendah. Jelas, dia telah memilih untuk bekerja sama dengan baik. Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya tersenyum saat melihat ini. Proses penaklukan pada dasarnya selesai, Xiao Yan sudah sangat akrab dengan proses menelan, tapi Xiao Yan sangat penasaran dengan kejutan seperti apa yang bisa dibawa oleh api hantu yang dalam ini ke Xiao Yan. Di bawah kendali kekuatan jiwa, Shen Yu Guiwo datang ke Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan membelai Shen Yu Guiwo, seolah-olah dia merawat anaknya sendiri. Shen Yu Guiwo tidak melawan, dan jelas menyetujui tuan ini. Melihat ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Dia melindungi tubuhnya dari api langit, dan langsung mengirim api hantu yang dalam ke mulutnya. Tiba-tiba, aura dingin menyebar ke tubuh Xiao Yan. Hari-hari yang panjang akhirnya dimulai.
Melahap ini tidak menyakitkan seperti di masa lalu, tetapi juga siksaan, butuh hampir 10 hari untuk menyelesaikan melahap. Ketika Xiao Yan membuka matanya, dia merasakan tingkat dendam di tubuhnya, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Puncak Kaisar, ini adalah kekuatan Xiao Yan saat ini. Mengambil esensi Putri Duyung dan darah beberapa kali, meskipun efeknya terus menurun, setidaknya tidak sia-sia. Dengan tambahan menelan api hantu kali ini, kekuatan akhirnya mencapai tingkat puncak Kaisar. Xiao Yan sudah sangat puas. Dia tidak berada di tanah kerusuhan untuk waktu yang lama, dan dia telah mencapai level ini. Meskipun semakin jauh dia berada, semakin lambat kecepatan peningkatannya, tetapi Xiao Yan masih yakin bahwa dia akan memukul Kaisar tertinggi. Dalam 1 tahun, setelah mencapai tingkat Kaisar tertinggi, mengandalkan sumber daya di tangannya sendiri, meskipun Xiao Yan masih tidak memiliki cara untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik di atas tingkat penguasa abadi, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari alam roh abadi umum. Dan itu tidak akan pernah sama seperti sebelumnya, tidak ada sedikit pun kekuatan untuk melawan. Di bawah kendali kekuatan jiwa, giok darah di cincin Na muncul di tangan Xiao Yan, setetes darah di giok darah masih lembut, tampaknya keadaan Suner juga harus sangat stabil. Xiao Yan mata kelembutan bahkan lebih. Suner, perjalanan baru akan segera dimulai lagi, tunggu aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Suatu hari, aku pasti akan menemukanmu. Xiao Yan tiba di Sueyu. Tetapi Sueyu tentu saja tidak, cara untuk menanggapi Xiao Yan. Sengaja mengirim batu giok darah ke dalam cincin koleksi, Xiao Yan menatap tempat yang penuh dengan darah, dan ada riak di hatinya. Apakah itu domain sudut hitam di benua Douki atau tempat kerusuhan di benua penciptaan? Itu adalah mimpi buruk bagi orang biasa, tetapi bagi Xiao Yan Lai, ada 2 tempat yang diberkati. Pada langkah selanjutnya, Xiao Yan juga harus pergi di sana Xiao Jian. Setelah mendapatkan Wan Lingzi dari Tiger Roar City, cedera Suerou seharusnya bisa diobati. Xiao Yan sendiri tidak bisa kembali ke Lingzhou untuk saat ini, jadi dia hanya bisa meminta Xiao Jian untuk membantunya kembali ke Lingzhou untuk melihatnya. Meskipun Xiao Jian meninggalkan keluarga Xiao pada awalnya, Xiao Jian masih memiliki perasaan untuk keluarga Xiao, dan keluarga Xiao adalah satu demi satu. Setelah menderita kekacauan, Xiao Jian harus kembali ke Lingzhou untuk melihatnya. Sekarang, keluarga Xiao juga pada saat pembangkit tenaga listrik telah menderita kerugian besar. Jika Xiao Jian, yang memiliki roh alat saat ini, dapat kembali ke Lingzhou, maka dia pasti akan mendapatkan sumber daya keluarga Xiao dan menjadi lebih kuat. Cepat, inilah yang Xiao Yan harapkan untuk dilihat. Keluarga Xiao tidak baik kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak bisa tidak adil kepada keluarga Xiao. Mengapa tidak ada alasan di sini, hanya kenyamanan yang datang dari jiwa. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, berubah menjadi bayangan dan berjalan menuju kejauhan. 1 lelang dan 1 perampokan, perselisihan meletus di mana-mana. Berjalan di sebidang tanah ini, tanah kerusuhan, Xiao Yan melihat perang yang pecah di sepanjang jalan, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini. Lelang yang dianjurkan oleh kota Tianxing kali ini tidak diragukan lagi adalah biang keladi dari perselisihan kerusuhan saat ini. Meskipun lelang yang diadakan oleh kota Tianxing pada tahun-tahun sebelumnya juga membawa gejolak besar pada kerusuhan, semuanya bersifat parsial, cakupan-cakupan terbatas. Tapi lelang ini sebenarnya telah mempengaruhi seluruh Riot Land. Hanya ada satu alasan, yaitu, lelang ini akan menyebabkan banyak korban di antara pembangkit tenaga listrik di tingkat kaisar tertinggi. Karakter tingkat kaisar tertinggi manapun adalah karakter tingkat yang lebih tua dari kekuatan tanah kerusuhan, dan kehilangan satu adalah sepotong daging bagi mereka. Kali ini, karena daya tarik api langit, banyak pemimpin pasukan datang langsung ke pelelangan ini, tetapi tidak ada yang mengira bahwa karakter yang menentang langit akan muncul kali ini. Tidak ada kesempatan bagi lawan untuk melarikan diri, dan mereka mati langsung di tangan mereka yang menunggu kesempatan. Setelah mereka meninggal, tidak ada keraguan bahwa wilayah mereka menjadi objek untuk dibagi secara langsung. Jadi sebenarnya, setelah lelang berakhir, kekacauan di tanah yang rusuh ini dimulai, dan banyak kekuatan sudah mulai meningkatkan kekuatan mereka, berharap untuk menjadi generasi baru penguasa. Xiao Yan melihat darah yang mengalir ke kakinya dari kejauhan. Meskipun Xiao Yan sudah membuat penilaian tentang hasil ini, tetapi benar-benar melihat situasi di mana darah mengalir ke sungai, perasaan aneh muncul di hati Xiao Yan. Rasakan. Anda harus tahu bahwa 3 item di akhir lelang ini, apakah itu daun pohon buah ginseng, keterampilan bertarung jiwa dari peringkat abadi, atau api terakhir dari langit, semuanya jatuh ke tangan Xiao Yan. Item adalah hasil dari akumulasi darah. Bahkan di Black Corner Domain, tidak pernah ada situasi berdarah seperti sekarang. Namun, Xiao Yan segera keluar dari kesedihan ini. Simpati tidak memiliki peran di sini. Lebih baik langsung mengubah simpati ini menjadi motivasi diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, tetapi setiap langkah yang diambil Xiao Yan akan meninggalkan jejak berdarah di tanah. Hei, siapa kamu?
Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah wilayah Yin Feng Sai kami? Jika kamu ingin lewat dari sini, setidaknya kamu harus tinggal dan membeli uang jalan. Pada saat ini, dua orang berjalan menuju Xiaoyan. Setiap orang memiliki parang di tangannya, tetapi mereka berdua jelas minum banyak alkohol dan mabuk. Yin Feng Sai, aku benar-benar tidak tahu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan masih tidak mengerti pembagian sasis dari tanah yang rusuh ini. Saya tidak peduli apakah Anda mengetahuinya atau tidak. Tinggal dan membeli uang jalan, kami akan membiarkan Anda pergi, atau darah Anda akan ditambahkan ke tanah ini. Berapa banyak yang ingin kamu beli dengan uang jalan, dan apakah kalian berdua memiliki cukup nyawa? Xiaoyan memandang keduanya dengan senyum di sudut mulutnya. Ini hanya dua antek yang baru saja memasuki kaisar. Xiaoyan bahkan tidak tertarik dengan perampokan. Jika itu adalah orang setingkat kaisar, mungkin ada sesuatu yang mungkin disukai Xiaoyan, tetapi kaisar, Xiaoyan tidak tertarik sama sekali. Kata-kata Xiaoyan langsung membuat mereka berdua sangat sadar. Di tempat-tempat kerusuhan, biasanya ada sekelompok orang. Ketika mereka melihat bahwa Xiaoyan hanya satu orang, mereka memiliki ide untuk memanfaatkan anggur untuk merampok mereka. Tapi Xiaoyan, kalimat itu membuat mereka sangat sadar. Orang ini mungkin bukan sesuatu yang bisa mereka mainkan. Terutama ketika Xiaoyan berdiri di sana dengan napas tertahan, mereka tidak bisa mendeteksi napas Xiaoyan sama sekali. Senior, ini salah kami karena kami tidak memiliki mata. Kami tidak tahu. Keduanya buru-buru berlutut ke Xiaoyan, berencana menggunakan klise itu untuk mengelabui Xiaoyan. Diam untukku, Xiaoyan memandang mereka berdua, benar-benar berencana untuk menamparkan hati mereka sampai mati. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu di mana desa Yunwu berada dan apakah ada berita tentang faksi itu? Xiaoyan memandang keduanya dan bertanya langsung apa yang dia inginkan. Ya, sepertinya aku pernah mendengar bos kita menyebutkan kekuatan ini baru-baru ini. Meskipun kekuatan itu bukan kaisar tertinggi, itu juga sangat kuat, terutama pasangan tingkat kaisar yang memiliki kekuatan untuk membunuh kaisar. Bos kita telah menarik mereka semua. Tekad. Keduanya buru-buru memberitahu Xiaoyan apa yang mereka ketahui. Setelah Xiaoyan mendapat berita itu, dia meninggalkan beberapa pil obat kelas 4 untuk mereka berdua dan bergegas ke arah Xiaojian. Kedua orang itu melihat pil obat di tangan mereka dan sangat terkejut. Orang yang ingin mereka rampok sebenarnya adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Setelah pertanyaan singkat, Xiaoyan juga mengerti kekuatan macam apa yang dimiliki Xiaojian, milik desa Yunwu. Kepala pasukan itu adalah seorang kaisar puncak, dengan ratusan orang di bawah komandonya, dan dia hampir tidak nomor satu di negeri yang rusuh ini. Namun, dengan jatuhnya banyak kaisar baru-baru ini, banyak kekuatan mulai mencaplok kekuatan-kekuatan yang telah kehilangan kaisar, dan desa awan dan kabut ini tidak terkecuali. Di desa awan dan kabut ini, ada dua orang dengan kekuatan luar biasa, satu pria dan satu wanita, yang bersama-sama dapat menantang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, sangat patut ditiru. Ada juga senyum di sudut mulut Xiaoyan, sepertinya Xiaojian telah berhasil membangunkan Suerou, dan Wan Lingzi tidak diberikan kepada orang itu secara gratis, dan kekhawatirannya sebelumnya menghilang. Dia tidak terlalu akrab dengan tempat yang riuh ini. Sejak dia datang ke sini, Xiaoyan juga harus berbagi rencananya dengan Xiaojian. Bagaimanapun, Musiu ada di hutan, dan angin akan menghancurkannya. Ketenaran Xiaojian dan Suerou di tanah yang rusuh ini bukanlah hal yang baik bagi mereka. Sangat mudah untuk menyebabkan kekuatan lain menekan mereka. Meskipun mereka memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar kekuatan, tetapi begitu dewa tertinggi yang asli, mereka masih tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Xiaoyan tidak ingin kejadian yang menimpanya terjadi pada Suerou dan Xiaojian lagi. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mempercepat langkahnya. Desa Yunwu yang terletak di sebelah utara tempat kerusuhan ini terkenal karena gunung tempat desa Yunwu berada dikelilingi oleh lapisan awan berwarna darah sepanjang tahun. Pada saat ini, ada seorang pria berjubah hitam berdiri di depan gunung yang dikelilingi oleh awan. Itu adalah Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan akan berkunjung, ada suara keras di telinga Xiaoyan. Tolong, beri aku kesempatan lagi. Monster itu terlalu kuat. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Selama kamu memberiku kesempatan lagi, aku pasti bisa membunuh karakter dengan level yang sama. Usia yang sama dengan Xiaoyan berlutut di tanah dan memohon pada seorang lelaki tua. Tetapi kekuatan pria ini telah mencapai seorang kaisar. Ada juga luka yang dalam pada pengemis itu, yang seharusnya disayat dengan pisau, dan darah masih mengalir dari luka itu. Hanya saja pria itu jelas tidak peduli dengan hal ini, dan dia masih terus memohon pada pria tua itu. Dengan kekuatan Xiaoyan, kita secara alami dapat melihat kekuatan lelaki tua itu. Pada periode kaisar, kekuatan semacam ini ada di mata kaisar. Akeong, Cheong tidak terlalu bagus, tapi dia di mata mereka yang baru saja memasuki mata kaisar. Itu adalah keberadaan yang tak terjangkau. Tanda digambar olehmu. Kata-kata itu milikmu. Kamu tidak harus kembali jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas. Keluar, orang tua itu menendang orang itu, dan orang itu langsung ditendang.
Xiao Yan mengerutkan kening, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Hal semacam ini tidak jarang terjadi dalam kerusuhan. Selain itu, ini adalah wilayah orang lain. Jika Xiao Yan campur tangan, itu akan membawa banyak masalah yang tidak perlu. Xiao Yan tidak ingin membawa banyak masalah pada Xiao Jian sebelum dia melihat Xiao Jian. Tunggu sebentar, saya punya berita penting untuk diberitahukan kepada Zaizu. Saya yakin Zaizu akan tertarik dengan berita saya. Tepat ketika lelaki tua itu hendak pergi, lelaki itu melemparkan umpan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menggunakan trik ini, tetapi mereka akhirnya mati tanpa mayat. Setelah lelaki tua itu menyelesaikan kalimat ini, dia berjalan langsung ke desa awan dan kabut, meninggalkan seorang pria dengan wajah sedih. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi masih berjalan ke arah pria itu. Meskipun dia tidak tahu yang sebenarnya, Xiao Yan masih agak tertarik dengan berita dari mulutnya. Jika itu berharga, Xiao Yan bisa memanfaatkannya dengan baik. Setelah pelatihan yang begitu lama, Xiao Yan dengan jelas memahami betapa pentingnya informasi yang akurat bagi penilaian seseorang, dan bahkan dapat menentukan hidup dan mati seseorang. Ini untukmu. Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin dan melemparkannya ke pria di depannya. Pria itu menatap botol giok yang dilemparkan Xiao Yan kepadanya, dengan ekspresi ngeri di matanya. Dia jelas tidak berharap seseorang akan mendekatinya saat ini, tetapi dia ragu-ragu untuk melihat botol giok di tangannya. Jika aku ingin membunuhmu, bukankah lebih baik melakukannya secara langsung? Siapa namamu? Melihat tatapan ragu-ragunya, Xiao Yan mencoba melepaskan kewaspadaannya. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar tidak ingin melakukan apa-apa, pria itu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia tidak dapat menahan rasa sakit dari luka di tubuhnya, jadi dia mengambil pil itu dan berkata kepada Xiao Yan, namanya Chenggang. Melihat bahwa Chenggang telah menelan pil obat, Xiao Yan menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata, pil obat itu tidak sia-sia, kan? Apa kabar yang kamu tahu? Bukan apa-apa, hanya saja putri lelaki tua itu hamil sekarang, dan anak itu milik temannya. Chenggang memandang Xiao Yan, mengutuk rubah di dalam hatinya, dan berkata dengan santai. Kamu masih punya waktu 1 menit, jika kamu tidak memberitahuku berita berharga, maka tunggu saja untuk mati. Senyum di wajah Xiao Yan semua ditarik, punggungnya berbalik ke pria itu, dan dia berjalan langsung menuju desa Yunwu. Kalimat ini segera membuat pria itu ketakutan, dan dia buru-buru berkata, tunggu, sepertinya ada beberapa orang misterius di pihak musuh bebuyutan desa Yunwu, yang membawakan mereka beberapa pil obat yang sangat ajaib. Desa Yunwu memperkirakan nasib buruk. Langkah kaki Xiao Yan berhenti seketika. Xiao Yan menatap Chenggang dan berkata, sungguh menakjubkan. Pil pertama yang dipikirkan Xiao Yan adalah pil yang dapat mengubah penampilan seseorang. Jika pihak lain benar-benar memiliki pil semacam ini, maka minum pil itu, saya khawatir saya tidak perlu bertarung ketika saya turun ke desa Yunwu, dan saya akan dikalahkan secara langsung. Aku tidak tahu betapa ajaibnya itu, tapi itu sangat kuat, itu saja yang aku tahu, percaya atau tidak, beri aku penawarnya dengan cepat, desak Chenggang, jelas mengkhawatirkan hidupnya sendiri. Aku berbohong padamu. Ini sudah berakhir. Aku tidak butuh pil untuk membunuhmu. Xiao Yan memandang Chenggang dengan sangat serius, tetapi dia tidak berharap orang ini begitu mudah ditipu. Tetapi orang ini juga cukup menarik. Chenggang melihat Xiao Yan menggodanya seperti ini, dan dia tidak tahan. Dia tidak melihat perbedaan langsung antara dia dan Xiao Yan. Dia meninju Xiao Yan, tetapi ketika pukulannya hendak mengenai Xiao Yan segera itu benar-benar menghilang. Ketika Chenggang bereaksi, tangan Xiao Yan sudah menempel di leher Chenggang. Aku sudah lulus. Aku ingin membunuhmu. Tidak perlu merepotkan, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Ada 1.000.000 koin roh di kartu ini. Kamu masih memiliki beberapa bakat. Lebih baik meninggalkan tanah kerusuhan sesegera mungkin. Aku kehilangan nyawaku. Xiao Yan memandang Chenggang, mengeluarkan kartu dari cincin dan memasukkannya ke dalam saku baju Chenggang, dan kemudian Xiao Yan melepaskan Chenggang. Awalnya berpikir bahwa Chenggang akan berterima kasih pada dirinya sendiri, tetapi Chenggang melipat kartu yang diberikan oleh Xiao Yan menjadi 2. Dan berkata dengan dingin, jika kamu takut mati, keluar dari tempat kerusuhan untukku. Chenggang menjatuhkan kalimat ini kemudian kiri. Menarik, sialan, Xiao Yan tersenyum sambil menatap Chenggang yang pergi secara bertahap. Karena tanah kerusuhan adalah tanah yang diberkati Xiao Yan, sekarang saatnya untuk membentuk kekuatan, desa awan. Aku benar-benar tidak tahan. Lihat dia, sikap macam apa ini jelas dimaksudkan untuk mempermalukan kita. Di satu ruangan, seorang wanita menghancurkan cangkir tehnya di atas meja dengan nada suara, dengan niat membunuh. Set, Rower, tidak apa-apa jika itu hanya di depanku, tapi jangan katakan itu di depan kakak laki-laki. Kalau tidak, itu tidak akan baik untukmu atau aku. Xiao Jian meletakkan jari telunjuknya untuk memblokir mulut Suero. Kamu masih memanggilnya kakak laki-laki tertua? Apakah menurutmu dia layak untuk orang seperti itu? Suero memandang Xiao Jian, jelas tidak ingin Xiao Jian tinggal di sini. Orang seperti itu tidak layak untuk membantu Xiao Jian. Tapi, Rower, kamu harus tahu,
Siapa yang menyelamatkan kita ketika kita berdua dalam masalah? Siapa yang memberi kita sumber daya kultivasi untuk kita berdua? Juga, ketika kamu dalam keadaan koma, aku meninggalkan rumahmu, di sebelahku untuk menjagamu, kami tidak bisa tidak membalas cinta ini. Meskipun pendekatan kakak tertua agak tidak pantas, tetapi pemenangnya adalah pemenangnya dan yang kalah berhak mengambil apapun yang dimiliki si pecundang. Xiao Jian menatap Suerou dan menghiburnya. Kenapa kamu selalu berbicara dengan mereka? Apakah kamu sama dengan mereka? Karena itu masalahnya, kamu tidak harus kembali, pergi menemani mereka. Suerou memandang Xiao Jian dengan tatapan dendam, suaminya tidak membantunya, tetapi menoleh ke orang lain, mengapa Suerou tidak marah? Melihat Suerou marah, Xiao Jian tersenyum pahit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, ada ketukan di pintu. Tuan, ada teman lama Tuan di luar pondok yang ingin bertemu Tuan, saya tidak tahu apakah Tuan akan melihat Anda. Mendengar kalimat ini, Xiao Jian dan Suerou saling berpandangan, seolah amarahnya baru saja menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, siapa yang ingin bertemu denganmu? Mungkinkah itu musuh kita? Suerou memandang Xiao Jian Dao. Xiao Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak. Jika tebakanku benar, pria itu seharusnya ada di sini. Xiao Jian menatap Suerou dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Suerou bingung pada awalnya, tetapi dengan cepat mengerti siapa yang dimaksud Xiao Jian. Suerou datang ke sisi Xiao Jian, mengatur pakaiannya untuk Xiao Jian dan berkata, ayo, terima kasih atas bantuannya terakhir kali. Terima kasih untukku. Xiao Jian tersenyum pahit, meskipun Suerou selalu menargetkan dirinya sendiri secara pribadi, tetapi di depan orang luar, dia selalu memikirkannya. Pada saat ini, tempat kerusuhan telah memasuki malam, dan seluruh desa Yunwu terang benderang. Tidak jauh dari seluruh desa Yunwu, hanya ada satu orang yang duduk di atas batu besar, dengan api unggun menyala di depannya, dan nyala api yang hangat menyinari wajah pria berjubah hitam itu. Tetapi pada saat ini wajah pria itu sangat pucat, memakai sebuah rasa yang mendalam mengingat. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa membuyarkan renungan Xiao Yan. Seseorang datang dari kejauhan, itu adalah Xiao Jian. Melihat Xiao Yan, Xiao Jian tidak berkata apa-apa dan memeluk Xiao Yan. Pelukan ini menghilangkan kesepian batin Xiao Yan. Di tempat yang riuh ini, satu-satunya orang yang membuat Xiao Yan merasa nyaman adalah Xiao Jian, yang keluar dari alam bawah seperti dirinya dan terus berjuang di dunia ini. Kamu akhirnya di sini. Kupikir kamu benar-benar berencana untuk tidak memberimu kesempatan untuk berterima kasih. Xiao Jian meninju dada Xiao Yan 2 kali. Kupikir kau sudah tenggelam di desa yang lembut, dan kurasa aku tidak akan bisa melihatmu sampai besok. Xiao Yan memandang Xiao Jian dengan nada iri. Meskipun Xiao Jian telah bekerja keras, Suerou selalu berada di sisinya, diam-diam mendukungnya dan memberinya motivasi untuk maju. Tetapi keberadaan Suner tidak diketahui sekarang. Oke, jangan sakiti aku, urusan Rower adalah berkatmu. Pada awalnya, aku pada dasarnya tidak membantuku dengan apapun. Sebaliknya, aku membutuhkanmu untuk membantuku di mana-mana. Tanpamu, aku takut Rower dan aku sekarang, aku sudah pergi ke dunia lain. Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan nada terima kasih. Xiao Yan tersenyum, itu bukan apa-apa, dia tidak pernah pelit terhadap temannya Xiao Yan. Belum lagi Xiao Yan selalu menghargai Xiao Jian, orang yang baik dan benar. Oke, tidak, aku akan membawamu ke pondok dulu, hanya saja pondok itu dalam periode khusus sekarang, aku khawatir aku akan salah padamu. Xiao Jian memandang Xiao Yan dan berkata bahwa sekarang seluruh pondok dalam keadaan ekspansi, dan pemeriksaan pondok lebih ketat dari biasanya beberapa kali. Jangan khawatir, aku tidak punya tempat yang pasti untuk pergi sekarang, tidak yakin, aku akan pergi dalam beberapa hari, kata Xiao Yan pada Xiao Jian. Namun, ucapan Xiao Jian segera terpenuhi. Ketika Xiao Jian ingin membawa Xiao Yan ke dalam pondok, dia dihalangi. Maaf, Xiao Jian, pemilik desa telah dengan jelas menetapkan bahwa tanpa izinnya, tidak ada anggota desa yang tidak diizinkan masuk. Tolong jangan mempermalukan kami. Di depan Xiao Jian, sebuah kekuatan telah memasuki puncak kaisar pria itu memblokir mereka berdua. Dia adalah saudaraku, bukan orang luar. Xiao Jian memandang kaisar di depannya dan ingin menamparnya. Tapi dia juga bukan dari pondok. Xiao Jian, kamu adalah orang yang dilihat oleh pemilik desa. Jika tidak dipaksa, saya tidak ingin menyinggung Anda. Tetapi jika saya membiarkannya masuk hari ini, pemilik desa akan menyalahkanku, dan akulah yang akan kehilangan akal sehatnya. Kaisar di depan Xiao Jian memandang Xiao Jian Dao dan tidak menyerah sama sekali. Kalau begitu, aku akan pergi menemui pemilik desa sekarang dan mendapatkan izin dari pemilik desa. Tidak apa-apa. Xiao Jian menatap kaisar di depannya. Kaisar tidak menjawab lagi. Selama Xiao Yan tidak masuk, maka itu bukan urusannya. Tidak perlu, Zaizu sudah tidur. Jangan ganggu Zaizu, Xiao Jian, meskipun dia adalah saudaramu. Aturan kita tidak dapat dilanggar. Jika dia ingin memasuki pondok, maka biarkan dia menugaskan seseorang untuknya.
serahkan kepala pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari pondok, dan lelaki tua itu yang bertemu Cheng Gang pada siang hari. Xiao Jian mengerutkan kening, menatap lelaki tua itu dan berkata, "Tuanmu, apakah tidak ada cara untuk mengakomodasi? Adikku datang sepanjang malam dan bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat, tidak bisakah aku memberinya waktu lagi?" Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Jian, Anda tahu, ketika saya melihat kepala, kapan saya akan membiarkan dia memasuki desa, jika tidak, tidak ada yang akan dibahas." Xiao Jian tiba-tiba menjadi marah, dia berkata, "Jika itu adalah peringkat keempat." Kata-kata Xiao Jian tidak keluar, Xiao Yan langsung menarik Xiao Jian dan membiarkannya menelan kata-kata itu secara langsung. Senior ketat dalam penegakan hukum, dan generasi muda mengaguminya. Hari ini, generasi muda tidak akan masuk. Jika ada gangguan, tolong maafkan saya. Xiao Yan memandang lelaki tua itu dan berkata dengan rendah hati. Orang tua itu memandang Xiao Yan, berbalik, dan ada sesuatu di matanya, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan langsung menuju desa awan. "Mengapa kamu menghentikanku? Jika aku mengetahui bahwa kamu adalah seorang apoteker kelas 4, aku tidak akan percaya bahwa keras kepala tua ini masih bisa menghentikanmu dan tidak membiarkanmu masuk," kata Xiao Jian kepada Xiao Yan. "Lupakan saja, jika mereka mewaspadai saya, maka bahkan jika saya masuk dengan Anda, mereka masih akan mengirim orang untuk memantau saya. Lebih baik pergi keluar dan datang ke sini dengan lebih santai." Xiao Yan kembali langsung ke batu asli, dan menjentikkan jarinya. Peluru yang telah padam itu kembali terbakar. Melihat ini, Xiao Jian tidak berbuat banyak lagi. Dia duduk tepat di seberang Xiao Yan, mengeluarkan sebotol anggur dari ring, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tidak sopan, mengambil anggur dan meminumnya langsung. "Ngomong-ngomong, siapa mutua itu, juga, apa maksud kepalanya?" Xiao Yan menatap Xiao Jiandao. "Mu Lao, ayah dari pemilik desa kami dan seorang teman dari mantan pemilik desa, telah membantu pemilik desa dan merupakan tangan kanan dari pemilik desa. Namun, Mu Lao juga terkenal dengan penegakan hukumnya. Namun, pemilik desa tidak ada hubungannya dengan Mu Lao. Ada beberapa prasangka, berpikir bahwa Mu Lao adalah orang tua yang keras kepala. Adapun kepala Mu Lao, itu adalah perintah baru yang baru-baru ini diterapkan Sansai. Belum lama ini, ada lelang diadakan di kota Tianxing. Kamu harus tahu." Xiao Jian setelah minum segelas anggur, dia berkata kepada Xiao Yan. Kepala Xiao Yan, tapi wajah Xiao Yan sedikit aneh. Jika Xiao Yan memberitahu Xiao Jian secara langsung, 3 harta terakhir dalam pelelangan semuanya ada di tangannya sendiri. Aku ingin tahu apakah Xiao Jian akan mengambil pisaunya secara langsung, potong dirimu sendiri. Setelah pelelangan itu juga mengubah struktur kekuatan di dekat desa Yunwu kami. Kaisar dari beberapa kekuatan semuanya mati dalam kompetisi di pelelangan asli, dan desa Yunwu juga mulai ingin mencaplok pasukan itu. Demikian pula, banyak orang memilih untuk bergabung, desa Yunwu kami. Tetapi dalam menghadapi jumlah peserta yang banyak, harus ada syarat penyaringan. Oleh karena itu, bagi semua orang yang ingin bergabung dengan desa Yunwu, mereka harus membunuh orang yang sama dengan peserta, orang yang memiliki kebencian besar dengan desa Yunwu. Metode yang sangat kejam. Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini tepat ketika kata-kata Xiao Jian jatuh. Xiao Jian tertegun sejenak, tapi dia terdiam, tampaknya diam-diam menyetujui penilaian Xiao Yan. Membunuh orang dengan level yang sama adalah ujian kekuatan para peserta. Tidak banyak orang yang bisa melewati tantangan. Tidak buruk untuk bisa membunuh orang kuat dengan level yang sama. Musuh, maka itu harus untuk menghindari masalah di masa depan. Mereka yang dapat diselesaikan dengan sukses pada dasarnya telah bergabung dengan desa Yunwu Anda. Jika mereka gagal, 90% dari mereka mati. Bahkan jika seseorang melarikan diri secara kebetulan, mereka akan diburu. Xiao $4, $4, Ko M Yan menyesap anggur lagi, tetapi agak mengagumi pemilik desa awan ini. "Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu." Xiao Jian tidak merasakan sesuatu yang aneh saat melihat Xiao Yan seperti ini. Xiao Yan tersenyum, mengambil segelas anggur dan menyentuh Xiao Jian, dan berkata, "Kamu kembali dulu. Karena kamu ingin mengikuti aturan, ikuti saja aturannya. Jika kamu memiliki karakter yang merepotkan, serahkan padaku. Itu terbaik jenis yang penuh dengan kejahatan." Xiao Yan memandang Xiao Jian, tetapi tidak secara langsung membiarkan Xiao Jian minum bersamanya sampai subuh. Bagaimanapun juga Xiao Jian masih harus memiliki urusannya sendiri. Tapi ada istri yang manis di rumah. Jika Xiao Jian tidak kembali, Suero juga harus khawatir. Xiao Jian juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan tanpa berkata apa-apa. Dia langsung mengambil gelas anggurnya dan menyentuh Xiao Yan bersama-sama, minum anggur yang menyesakkan saja. "Ada apa? Kamu dan Suero mungkin bertengkar. Suero juga sangat menyayangimu, jadi kamu tidak boleh benar-benar marah." Xiao Yan menatap Xiao Jian dengan ekspresi dekaden, dan berkata sedikit bingung. Xiao Jian tidak mengatakan apa-apa,
hanya menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan meminumnya. Wanita adalah makhluk yang benar-benar aneh. Aku tidak melakukan apa-apa, mengapa dia tidak mau memahamiku? Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan sedikit keluhan dalam nada suaranya. Dengar, meskipun aku tidak begitu mengerti wanita, tapi mungkin aku tahu sesuatu. Xiao Yan tidak tahan dengan tatapan dekaden Xiao Jian, dan dia tidak ingin Xiao Jian dan Sue Rou melepaskan hubungan mereka karena sesuatu emosi. Meskipun mereka bertengkar, setidaknya mereka masih bisa melihat satu sama lain. Jika suatu saat mereka kehilangannya, saya khawatir mereka akan berubah bahwa hal-hal yang dipertengkarkan keduanya hanyalah hal-hal sepele. Keluarga selalu menjadi hal yang paling penting dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Xiao Jian menatap Xiao Yan, mengangguk. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang baik jika Xiao Yan bisa mengungkap simpul di dalam hatinya. Sejak pelelangan itu, desa ilmu kami juga mulai mencaplok beberapa pasukan terdekat yang telah kehilangan kaisar tertinggi. Baru kemarin, kami menghancurkan kekuatan yang selalu menggertak kami di masa lalu, dan mengambil semua milik pasukan itu dikumpulkan di bawah nama kami, dan tentu saja, wanita yang awalnya milik mereka. Hanya saja ketika dua kata terakhir diucapkan, wajah Xiao Jian menunjukkan sentuhan rasa malu. Xiao Yan menahan tawanya. Pantas saja Sue Rou berkonflik denganmu. Jika kau benar-benar menyentuh wanita-wanita itu, alangkah baiknya jika Sue Rou tidak putus denganmu. Tapi Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan Xiao Pedang melanjutkan. Xiao Yan juga percaya bahwa perasaan Xiao Jian terhadap Sue Rou tidak akan mengecewakan Sue Rou. Pada pesta perayaan hari ini, karena salah satu tetua minum terlalu banyak, dia tidak menyadari kehadiran Sue Rou sama sekali, dan langsung meminta pemilik desa untuk memberikan para wanita yang merupakan rampasan perang kepada mereka. Pemilik desa setuju. Rower mendengarkan. Setelah itu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya meninggalkan meja dengan marah, dan saya segera mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik desa dan kembali untuk menghiburnya. Namun, Rower bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti saya. Dia benar-benar meminta saya untuk meninggalkan pemilik desa dan orang yang menyelamatkan hidup Rower dan saya. Saya marah untuk sementara waktu dan tidak melakukannya. Tidak setuju. Jadi aku jatuh. Xiao Jian memandang Sue Judao. Mungkin Sue Rou seharusnya benar. Xiao Yan menatap Xiao Jian dengan sedikit lebih hati-hati di dalam hatinya. Xiao Jian menatap Xiao Yan, sangat bingung, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak menyentuh wanita-wanita itu sendiri. Sue Rou kehilangan kesabarannya dengan dirinya sendiri secara misterius, bagaimana mungkin dia masih benar? Apakah pemilik desamu menempatkanmu dan Sue Rou pada posisi yang paling mencolok di pesta perayaan? Apakah yang lain menjaga jarak darimu? Xiao Yan memandang Xiao Jian, seolah-olah Xiao Yan telah berpartisipasi dalam acara itu, berpesta. Bagaimana kamu bisa tahu detail seperti itu? Apakah kamu juga menghadiri pesta itu? Xiao Jian tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan akan begitu jelas tentang semua ini. Aku baru saja tiba. Bagaimana mungkin aku bisa menghadiri pesta itu? Jika tebakanku benar, pemilik desamu mungkin akan datang untuk meminta maaf kepadamu secara langsung besok. Xiao Yan menatap Xiao Jian dan tidak menjelaskan apapun. Xiao Yan tahu bahwa pemilik desa di mulut Xiao Jian telah menyelamatkan nyawa Xiao Jian. Namun, Xiao Yan juga memiliki jejak kemarahan di hatinya. Jika Anda berani menipu saudara saya, maka saya akan menyalahkan saya karena kejam. Meskipun Xiao Yan berulang kali membujuk Xiao Jian untuk kembali dan berteman dengan Sue Rou, Xiao Jian tetap menghindar. Selain itu, Xiao Jian akan benar-benar datang untuk meminta maaf kepada kakak tertua tituler Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak banyak bicara lagi, dan mengambil anggur yang diberikan Xiao Jian untuk diminum. Waktu gelap berlalu dengan cepat, ketika fajar mengantarkan sinar cahaya pertama. Nyala api di depan Xiao Yan juga menghilang tanpa jejak, dan suara hangat datang langsung dari kejauhan. Xiao Jian, aku benar-benar minta maaf tentang apa yang terjadi di perjamuan kemarin. Ini semua salahku, kakak laki-laki, karena mabuk dan kehilangan akal. Jangan khawatir, aku secara pribadi akan meminta maaf kepada adik laki-laki dan perempuanku, dan aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Seorang pria mendekat dari jauh, di depan Xiao Jian. Ekspresi Xiao Jian berubah sedikit setelah mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan, jelas tidak menyangka bahwa kakak laki-lakinya yang tertua akan benar-benar datang untuk meminta maaf, sama seperti Xiao Yan. Xiao Yan tanpa ekspresi pada tatapan yang dilemparkan oleh Xiao Jian, dan langsung melemparkan batu yang diambilnya ke dalam lubang api yang padam di depannya. Saya pikir Rower akan mengerti masalah ini. Kakak, jangan ambil hati. Ngomong-ngomong, kakak, ini saudara laki-laki saya dari keluarga yang sama. Xiao Yan, saya ingin membawanya masuk, tapi besar kakak punya pesanan. Xiao Jian setelah obrolan ringan, dia memperkenalkan Xiao Yan yang ada di sampingnya kepada kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki Xiao Jian melambaikan tangannya dan berkata, Xiao Jian, karena dia adalah saudaramu, dia juga saudaraku. Tuanmu telah bersamaku tentang apa yang terjadi kemarin. Tuanmu adalah orang tua yang keras kepala. Mohon maafkan saya. Pemilik desa terlalu sopan.
Saya telah mendengarkan Xiao Jian. Pemilik desa telah merawat Xiao Jian dengan baik. Saya harus berterima kasih kepada pemilik desa. Bagaimana saya masih merasa tidak enak tentang hal itu. Meskipun Xiao Yan selalu tidak menyukai acara negosiasi semacam ini, tetapi tidak suka tidak berarti dia tidak akan menyukainya. Sebagai orang dari dua generasi, Xiao Yan masih jelas tentang kata-kata apa pada kesempatan apa. Terlebih lagi, setelah diburu oleh kekuatan yang kuat, Xiao Jian selalu berterima kasih kepada mereka yang membantunya. Jika Xiao Yan mengambil tindakan sekarang, tidak diragukan lagi akan menempatkan Xiao Jian dalam dilema. Yang paling penting adalah semuanya hanya tebakan Xiao Yan, tidak ada dasar, tidak diragukan lagi hal terbaik untuk dijanjikan. Oke, aku benar-benar tidak menyangka Xiao Jian memiliki saudara sepertimu. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku di masa depan. Panggil saja aku kakak seperti Xiao Jian. Pemilik desa Yunwu menepuk bahu Xiao Yan, menunjukkan kepuasan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Xiao Jian telah memberikan kontribusi besar untuk desa Yunwu dan berada di tempatnya sekarang ini. Xiao Yan belum membuat prestasi apapun, jadi bagaimana dia bisa menikmati perlakuan seperti itu? Pemilik desa, perlakukan saja aku sebagai orang biasa. Jika pemilik desa membutuhkan, Xiao harus melakukan yang terbaik. Xiao Yan memandang pemilik desa awan dan berkata dengan rendah hati, untuk orang yang licik seperti itu, kakak Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengatakannya. Xiao Yan punya firasat bahwa tidak akan lama sebelum keduanya berbalik. Baiklah, kredit akan datang nanti. Ayo pergi ke desa. Pemilik desa Yunwu menunjukkan pandangan yang sangat baik kepada Xiao Yan. Namun, saya tidak tahu apakah itu benar-benar kebetulan, atau seseorang sengaja mengaturnya. Tidak masalah apakah bakatnya bagus atau tidak. Itu masih tidak sebagus orang lain dengan latar belakang. Kami bekerja keras, dan yang lain hanya perlu berbicara untuk masuk. Tampaknya desa awan dan kabut ini mungkin hanya sebuah nama palsu. Pada saat itu, suara sarkastik memasuki telinga Xiao Yan dan Xiao Jian. Tidak jauh, ada 3 atau 4 orang. Kekuatan orang-orang ini sebenarnya ada di tengah-tengah kaisar, tetapi yang paling menakutkan adalah usia mereka. Desa Yunwu saya selalu bertindak tidak memihak, dan ini adalah akhir dari masalah ini. Pemilik desa Yunwu memandang beberapa orang dan berkata dengan marah, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan, orang-orang ini baru di desa Yunwu saya, dan mereka bodoh, saya tidak perlu mengambil hati. Saudara, saya percaya pada perilaku Xiao Jian, saudara hanya perlu istirahat yang baik, dan kemudian dia dapat menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mulut orang-orang itu. Wajah Xiao Yan normal, dan dia tidak memiliki ketidakpuasan sedikit pun. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya ingin berterima kasih kepada kepala desa. Xiao Yan tidak ingin membuat masalah dengan kepala desa, karena beberapa orang tidak puas. Apakah kita masih harus mengikuti aturan? Selain itu, Xiao Yan saya datang ke desa Yunwu terburu-buru dan tidak membawa hadiah apapun. Jadi Xiao Yan akan memberikan kepala figur setingkat kaisar kepada pemilik desa. Di tingkat kaisar, penguasa desa Yunwu menelan seteguk air liur. Meskipun ada banyak orang yang memilih untuk pergi ke desa Yunwu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan. Bahkan orang-orang di tingkat kaisar tidak rendah. Di desa Yunwu, status, mendengarkan kata-kata Xiao Yan, apakah saudara Xiao Jian ini lebih kuat dari Xiao Jian? Jika ini masalahnya, maka sama sekali tidak ada pemborosan pengaturannya. Dalam sekejap, pemilik desa Yunwu kembali tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, jangan khawatir, kakak Xiao telah datang dari jauh. Dengan kata-kata ini, aku puas. Xiao Jian, kamu telah memperlakukanmu dengan baik untukku, saudara klan. Xiao Jian buru-buru berkata, saudaraku, jangan khawatir, kamu belum tahu, saudaraku ini masih. Xiao Jian secara alami sangat senang ketika dia melihat bahwa pemilik desa Yunwu semakin baik dan lebih baik terhadap Xiao Yan. Jika Yan bisa tinggal, kedua bersaudara itu secara alami dapat berbicara dengan baik. Batuk. Pada saat ini, Xiao Yan batuk dan berkata, maaf, saya sedang terburu-buru baru-baru ini, dan tubuh saya tidak tahan. Xiao Jian tiba-tiba berhenti dan berkata dengan prihatin, kalau begitu kamu masih mengusulkan untuk membunuh kaisar, kamu harus pergi denganku dulu, aku akan menyelesaikan semuanya untukmu. Sebagai seorang pria, sulit untuk mengejar seekor kuda, jadi bisakah kamu menyesalinya jika kamu melewatinya? Bagaimana rencana desa? Xiao Yan menatap tuan desa Yunwu. Tubuhku gatal, jadi sebaiknya aku istirahat beberapa hari lagi dan tidak melukai tubuhku. Cloud Mist Village Master tidak terburu-buru dan terus peduli. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia hanya berpura-pura tubuhnya gatal. Bagaimana mungkin Xiao Yan masuk ke desa Yunwu dan dipandang rendah? Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menyerahkan laba-laba beracun itu kepada Xiao Yan? Laba-laba beracun adalah yang terlemah dari musuh kita yang tersisa, dan kekuatannya hanya peringkat rendah kaisar. Selama dia terbunuh, saya percaya bahwa di desa tidak ada yang berani memiliki pendapat tentang Xiao Yan lagi. Aku tidak tahu apa yang kakak pikirkan. Xiao Jian menyarankan. Karena kakakku bersikeras melakukan ini,
maka aku akan menyiapkan jamuan resepsi di desa, dan aku berharap kakakku akan menang. Xiao Jian, aku akan membiarkan penatuamu menemanimu, sehingga ada tanggapan. Desa Awan pemilik memandang Xiao Yan dan berkata, "Tidak, beraninya kita mengganggu oldmu, pemilik desa hanya perlu menunggu kabar baik." Xiao Yanwan menarik Xiao Jian pergi. Namun, Xiao Yan merasakan hawa dingin di hatinya. Cara Tuan Desa Yunwu menarik orang benar-benar tidak biasa. Jika Xiao Jian tidak memberitahu Xiao Yan apa yang terjadi pada siang hari, Xiao Yan akan ditipu oleh Tuan Desa Yunwu ini. Tidak heran Xiao Jian akan sangat setia padanya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.